Dia sumber kekuatan bagi kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kehidupan kita pasti luar biasa. Amin. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Bapak terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kalau kami ada pagi hari ini kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur ada di Indonesia Tuhan. Kami katakan dari tempat ini shalom atas Indonesia. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Buat pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran terendah sekalipun. Kau yang memberkati Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bawa gembala pembina kami beserta 4 wakilnya. Gembala rayon kami beserta kedua wakilnya. Gembala cabang, bahkan gembala ranting, bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna buat para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun mereka pelayanan, tanda-tanda heran Tuhan nyatakan atas setiap mereka Tuhan. Berkati kehidupannya, keluarga besarnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang ambil pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami melayani dengan sukacita karena kami tahu Allah yang kami layani, Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Buat jemaat Tuhan GBI Lebakwangi Tuhan. Baik yang mereka yang menyaksikan di rumah-rumah Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya dengan iman hadirat yang sama Tuhan nyatakan atas setiap rumah-rumah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami sudah bersyukur. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Saat ini kami datang Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Biarlah puji-pujian kami ini semua layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan, dengan iman katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kami mau katakan Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskan dunia. Ubah hidup kami, hidupku, yes Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu katakan sesuatu terjadi, sesuatu sekali lagi katakan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita semua Tuhan, kami sujud di altar-Mu Yesus, kami bawa hidup kami. Haleluya.
sembah Engkau Yesus, kami sujud menyembah-Mu. Kami yakin dan percaya sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi ketika kami menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami percaya sesuatu pasti terjadi Tuhan. Ketika kami sujud di altar-Mu Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa tercurah atas kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, amin Tuhan. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Kita angkat kedua tangan kita, katakan, You are worthy of it all. Yes Tuhan. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah sukacita terus ada dalam setiap kami Tuhan. Yang siap muji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersukacita, amin. Kita bersukacita, kita mau melompat buat Tuhan. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan kita gunung batu keselamatan. Batuku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Amin. Melewati badai dan gelombang menerjang, melewati rintangan yang ada. Katakan bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang perkasa. Segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Dia Allah perkasa. Sorakan haleluya, haleluya. Sama-sama katakan gunung batuku. Gunung batuku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Kita lewati badai, melewati badai dan gelombang menerjang, melewati rintangan yang ada. Sama-sama katakan bila Allah di pihak kita. Bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang perkasa. Segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Dia Allah perkasa. Dia Allah kita yang perkasa. Sambil kita angkat kedua tangan kita katakan, bila Allah di pihak kita,
siapakah yang dapat melawan? Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Dia Allah perkasa. Sama-sama katakan, Dia Allah perkasa. Dia Allah perkasa. Sekali lagi dengan iman katakan, Dia Allah perkasa. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Amen. Mari kita mendengarkan pesan dari Departemen Teologi GBI Gatot Subroto. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi
pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. memilikiku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Biar lagu ini menjadi doa kami Tuhan. Ku hidup karena
kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau yang memilih kami Tuhan, memilihku. Selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan kami Tuhan, Engkau alasan sama ku hidup. Mari lebih lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Yesus, Engkau alasan kami tetap hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Kau memberkati lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Di hari Sabat ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan juga sudah mendengarkan firman sebagian dari tim teologi dari Gereja Jalan GBI Gatot Subroto. Dan saatnya hamba-Mu hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara, Tuhan. Engkau saja yang berbicara. Roh Kudus, jamah hamba-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kehendak-Mu. Berbicaralah, berbicaralah. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami bersahati dalam nama Yesus. Sudah kami patahkan, kami tolak, kami perintahkan pergi, keluar dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan juga jamah jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Saat firman disampaikan, firman ini boleh jadi berkat. Dan mereka tahu rancangan apa yang hendak Engkau nyatakan bagi kami semua di zaman ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, saudara sehat-sehat saja, saudara baik-baik saja. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Tema hari ini, apa rancangan Bapa di zaman ini?
Mari kita buka dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita tahu Allah kita itu luar biasa. Allah kita tuh mengetahui rancangan yang ada di depan kita, saudara. Dan kembali lagi, rancangan Tuhan itu luar biasa bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, tema hari ini, apa rancangan Bapa di zaman ini? Biarlah hari-hari ini kita mengetahui rancangan dan kehendaknya. Saudara, saat ini kalau kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mewabahnya ini ada di seluruh dunia, saudara. Dan kembali, kalau kita melihat berita-berita yang ada, semua orang menjadi takut. Ya, ada yang takut mati lah, ya. Tapi juga ada yang takut kelaparan, kesusahan. Karena kita tahu dengan kondisi yang ada ini banyak pekerjaan atau pekerja-pekerja yang di PHK, ya, dirumahkan. Sehingga ya kembali ekonomi tidak bergerak dan terjadilah resesi ekonomi. Nah, kembali lagi, akhirnya semuanya ya melihat diri sendiri. Kita takut lapar, kita takut mati, ya, takut kena pandemi COVID. Nah, sesungguhnya hari-hari ini kita jangan egois. Jangan melihat diri sendiri. Mari kita pegang janji Tuhan. Dan setelah itu melakukanlah bagian kita yang terbaik. Sesungguhnya kita gak perlu khawatir, saudara. Percayalah, burung-burung di udara saja Tuhan beri makan. Ya, oleh Bapa di surga. Apalagi kita, anaknya, saudara. Nah, saudara, saya percaya di balik semua ini, pasti ini seizin Tuhan. Dan pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik. Khususnya untuk anak-anak Tuhan. Yaitu damai sejahtera dan membawa hari depan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu ubah paradigma kita. Jangan melihat diri sendiri. Tetapi lihatlah rancangan Bapa atau Tuhan pada saat ini. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita melihat rancangan Bapa di zaman ini? Yang pertama, kita harus melakukan kehendak Bapa. Mari kita lihat di Yohanes 4 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Tuhan Yesus pernah datang ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yaitu Dia melakukan kehendak Bapa. Karena Bapa yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kita boleh ada di muka bumi ini, saya percaya semua bukan karena kebetulan, tetapi ini juga rancangan Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini ikuti rancangan Tuhan. Hari-hari ini memang kita harus stay at home, ya. Dan saya percaya saudara punya aktivitas di rumah, ya. Kalau anak-anak ya atau anak kita harus belajar di rumah dan kita terpaksa juga melakukan aktivitas juga di rumah. Nah, tetapi hari-hari ini pergunakanlah waktu ini lebih baik. Mungkin kalau dulu kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita di luar, pekerjaan, bahkan kita mestinya waktunya bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita juga harus datang bekerja lagi. Dan hari-hari ini Tuhan perintahkan kita untuk tinggal di rumah supaya apa? Supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita sudah intim, pasti kita tahu kehendak Bapa yang terbaik untuk kita. Nah, saudara, dengan kita hidup intim, kita ini seperti naik ke gunungnya Tuhan, saudara. Jadi kita lebih tinggi daripada semuanya. Saudara, biasanya saya setiap tahun bersama istri, kita harus pulang ke Jogja. Ke daerah satu tempat yang namanya Gunung Kidul, saudara. Yaitu wilayah Jogja sebelah timur, saudara.
Nah, kalau sekarang kita biasanya lewat tol, ya. Kalau dahulu biasanya saya lewat jalan yang di selatan itu, dan nanti sebelum ke arah timur kita harus naik bukit, ya. Dan ada satu tempat namanya Bukit Bintang. Kalau kita sampai di situ sore hari, kita akan melihat kota Jogja. Dan lihat Jogja itu indah dan semuanya serba kecil, saudara. Nah, kembali lagi, kalau kita naik ke gunungnya Tuhan, semuanya jadi kecil, saudara. Ya, apa beban apa yang menjadi berat bagi kita? Itu kecil di mata Tuhan. Ya, dan kita percaya Tuhan yang menyertai kita. Nah, kembali lagi, kehendak Bapa itu apa? Mari kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Bapa punya kehendak apa? Yaitu rancangan Bapa di zaman ini, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari responi kehendaknya. Bapa ingin supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lalu yang kedua, hari-hari ini kita harus memandang ladang yang sudah menguning. Mari kita lihat di Yohanes 4 ayat 35. Mari kita baca sama-sama. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, Tuhan mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Kalau kita melihat dari aktivitas gereja kita, di mana di akhir Maret kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Kalau kita perhitungkan 4 bulan kemudian, saudara, berarti sekitar bulan Juli. Nah, saudara, siap-siap, sebentar lagi ada tuaian besar. Karena hari-hari ini orang sedang tergoncang. Hari-hari ini orang sedang ketakutan. Kalau kita punya Allah yang hebat, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kita. Tetapi bagi mereka di luar Tuhan Yesus, hari-hari ini pasti akan tergoncang. Dan pasti mereka akan mencari Allah yang benar. Dan saya percaya saat mereka mencari, maka dia akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan egoislah. Jangan hanya melihat diri sendiri saja. Ayo lihat sekelilingnya. Ya, ini tuaian besar. Pentakosta yang ketiga akan terjadi. Lawatan di akhir zaman pasti akan terjadi. Nah, kalau hari-hari ini kita hanya berpikir soal perut, saudara, apa bedanya orang dunia dengan kita, anak-anak Tuhan? Gak ada bedanya. Jangan khawatir, saudara, jangan khawatir. Ya. Nah, kembali. Berapa minggu yang lalu, gembala pembina kita Pak Niko mengajarkan. Kita harus belajar seperti 7 murid yang ada di Danau Galilea. Mereka semalam-malaman mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan. Tetapi paginya saat diperintahkan Tuhan Yesus untuk melemparkan jalannya di sebelah kanan. Waktu itu udah pagi, saudara. Dan jaraknya ya paling cuma 90 meter, saudara. Itu dangkal, paling dalamnya berapa meter sih, saudara. Tapi saat itulah murid-murid Tuhan Yesus taat dan melemparkan. Apa yang terjadi? Hari itu juga atau saat itu juga mereka mendapat ikan banyak besar-besar. Sebanyak 153 ekor banyaknya. Lalu yang kedua, kita diajarkan untuk belajar dari janda Sarfat yang taat. Janda Sarfat ini hanya punya ya tepung sedikit, saudara, dan minyak juga sedikit. Dia akan membuatkan roti untuk dia dan anaknya. Dan inilah makanan yang terakhir, saudara. Setelah itu mereka gak punya makanan lagi.
dikatakan dia akan mati bersama anaknya. Tetapi waktu itu Elia datang ke rumah janda Sarfat ini. Ya, saudara, saya berpikir, kok Elia ini diperintahkan kepada janda yang miskin ya saudara. Bukan kepada janda yang kaya atau orang yang kaya. Tetapi inilah, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Ya. Nah, saat itulah Elia memerintahkan kepada janda Sarfat ini, ya, buatkanlah untuk aku roti yang kecil. Setelah itu nanti buatkanlah untuk kamu dan juga anakmu. Saat itu janda Sarfat ini taat. Apa yang terjadi saudara? Roti atau tepung dan minyak yang ada di janda Sarfat ini tidak habis-habis sampai masa kemarau itu berhenti saudara. Nah saudara, mari arahkan mata kita untuk tuaian yang besar. Rancangan Bapa di zaman ini apa saudara? Agar kita mempersiapkan diri untuk menuai jiwa-jiwa. Lalu yang ketiga, jadilah penuai di akhir zaman. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 36. Mari kita baca sama-sama. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara, firman ini mengatakan penuai telah menerima upahnya. Kalau hari-hari ini kita sebagai penuai, jangan khawatir. Tuhan memberikan upahnya bagi kita. Bahkan dikatakan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Apa yang kita lakukan untuk kekekalan? Kembali ya saudara, saat nanti kita menghadap Tuhan, apa yang ditanyakan kepada kita? Bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan banyaknya rumah kita, banyaknya mobil kita, bukan. Tetapi berapa banyak jiwa yang sudah engkau menangkan? Pertanyaan itu berlaku untuk saudara dan juga berlaku untuk saya. Nah, hari-hari ini waktunya kita mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Kita mengumpulkan jiwa-jiwa untuk tuaian di akhir zaman. Maka penabur dan penuai akan bersama-sama bersukacita. 2 Timotius 2 ayat 4 mengatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, kalau kita ini semua prajuritnya Tuhan, ngapain sih kita khawatir? Kita nggak usah memusingkan soal kehidupan kita. Percaya, saat kita melakukan bagiannya kita, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Nggak usah khawatir. Oleh sebab itu persiapkan diri kita untuk menjadi penuai di akhir zaman. Seorang penuai pasti sudah memperoleh upahnya. Minggu lalu saudara, saya berbicara mengenai mengubah yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Nah, tujuannya apa sih saudara? Supaya kita jadi naik level. Kita nggak biasa-biasa. Dan tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Ini waktunya kita nggak sama seperti kemarin. Ya, kita nggak ngomong bahwa ya mustahil. Tapi mari kita jadi satu dengan Tuhan. Kita mengatakan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Nah, rancangan Bapa di zaman ini apa? Agar kita mengumpulkan upah untuk hidup yang kekal. Yaitu apa? Menjadi penuai di akhir zaman ini. Amin, saudara. Nah, saudara, sebagai kata penutup, khususnya bagi jemaat Lebak Wangi, mari meresponi kehendak Bapa dan lihatlah ladang yang sudah menguning. Dengan cara apa? Kita punya proyek namanya doa bersama 1 jam setiap hari. Yaitu pukul 5, pukul 10, dan pukul 7 sore atau pukul 19.00. Ini bukan waktunya saudara minta didoakan. Ya. Atau meminta. Tetapi ini waktunya saudara menabur. Yaitu menabur apa? Waktu, tenaga,
hati kita untuk berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk berdoa tuaian yang besar di zaman ini. Amin, saudara. Ayo lakukan. Yang kedua, ya, kita meresponi jadi penuai di akhir zaman ini. Yaitu dengan apa? Kita membuat cool family atau cool keluarga di rumah. Kita hari-hari ini harus membuat cool. Kenapa? Dengan adanya cool. Mari kita lihat di Matius 28, 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kembali saudara, di cool, firman Tuhan juga mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita percaya, dengan kita mengajak keluarga kita cool, kita percaya Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, pasti berkatnya juga hadir atas keluarga kita. Dan kembali saat kita di cool, ya, yaitu cool family atau cool keluarga, kita belajar firman Tuhan. Saat kita belajar, suatu saat Tuhan kirim jiwa-jiwa, maka kita akan menjadi pengajar untuk jiwa-jiwa yang Tuhan sudah kirimkan. Biarlah firman ini saudara responi. Mari ubah paradigma kita. Jangan melihat diri sendiri, tapi lihatlah rencana Tuhan yang terbaik di zaman ini. Amin, saudara. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, saatnya kami terus meresponi firman-Mu. Biarlah ubah paradigma kami. Bukan hanya kami melihat diri sendiri, tapi kami rindu untuk melihat rancangan Tuhan di zaman ini. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yaitu jiwa-jiwa tuaian di akhir zaman. Kami terus berdoa Tuhan untuk kota kami. Biarlah Tuhan jamah pribadi demi pribadi, sehingga banyak orang-orang yang mencari Engkau. Barang siapa yang berseru kepada nama-Mu Tuhan, pasti akan diselamatkan. Biarlah hari-hari ini orang-orang akan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tuhan Yesus, hadirlah secara pribadi kepada mereka. Mereka yang ketakutan, mereka yang khawatir, mereka yang kelaparan, mereka yang sakit Tuhan. Bahkan yang hampir mati sekalipun, Bapa jamah mereka. Tuhan Yesus hadirlah secara pribadi. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang berkekurangan, yang hari-hari ini sedang membutuhkan, yaitu makanan dan yang lain-lain Tuhan. Tuhan tolong mereka, sediakan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu juga boleh jadi berkat bagi mereka. Kami percaya burung gagak pun Tuhan akan kirim bagi kami yang berkekurangan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi yang sakit. Saudara, bagi engkau yang sakit dimanapun berada, ayo taruh tangan kanan saudara di mana yang saudara sakit. Kalau saudara sakit jantung, taruh di jantung saudara. Kalau saudara sakit lever, taruh lever, ya, ataukah taruh di dada saudara. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba-Mu bersama anak-anak-Mu, baik di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Saat ini kami menaruhkan tangan kami di tubuh kami. Bapa, saat ini kami minta oleh bilur-bilur darah Yesus, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas tubuh kami Tuhan. Kami katakan oleh bilur-bilur darah Yesus, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lever sehat, diabetes tidak ada, DBD juga sembuh, total, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan, apa yang menjadi keinginan saudara, katakan, tubuh kami sehat, tubuh kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sakit penyakit kami perintahkan pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus,
Anak-anakmu yang saat ini sedang menonton, semua sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, biarlah mujizat hari ini juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan